Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholati fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa zkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita maupun aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita aturkan buat roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengannya kita berselawat kepada beliau kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkanlah fakir untuk menjelaskan tentang jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam, topik ini sangat penting mengingat hal ini hampir selalu kita lakukan, baik untuk jual beli bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sampai dengan jual beli untuk memenuhi kebutuhan kantor usaha di mana tempat kita bekerja. Jual beli ada karena kita sebagai makhluk individual tidak mungkin bisa mengambil semua kebutuhan dengan sendirinya. Tentu kita membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain. Oleh karena itu memanglah sifat naluriah manusia, karena kita sebagai makhluk sosial yang hidup saling bergantungan dengan orang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam adalah agama yang tidak mengajarkan hanya bagaimana kita beribadah, tetapi juga mengatur tentang hal-hal non-ibadah. Termasuk di dalamnya adalah transaksi muamalah, misalnya jual beli dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui hal-hal penting sehingga kita di dalam melakukan transaksi jual beli dapat sah dalam menurut pandangan Islam. Itulah yang akan Pakir jelaskan dalam kesempatan yang mulia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syarak, jual beli adalah menukar harta dengan harta menurut cara ketentuan tertentu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun landasan hukum jual beli dalam menurut Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhallallahu al-bai'u wa harramar riba. Al-ayah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sebagaimana juga Allah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surat lainnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'u amwalakumul lati ja'alalakum qiyama. Al-ayah. Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang-orang yang bodoh, dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan. Quran surah An-Nisa ayat 5. Sebagaimana juga Allah berfirman di dalam Al-Quran surah lainnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara diminkum
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sesama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua adalah berdasarkan sunnah. Rasulullah SAW pernah bersabda, An Rifa'atin ni Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi aybitu qala amalur rujuli biyadihi wa kullu ba'im mabrur. Dari Rif'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah ditanya, pencari apakah yang paling baik? Lalu beliau menjawab, ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahkan oleh Hakim. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, innamal bai'u antarad, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka di antara kamu dan saling ridho seatas ridho. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Yang ketiga adalah berdasarkan ijma' para ulama. Ulama telah sepakat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain baik dalam bentuk barang dan jasa. Oleh karena itu, barang dan jasa yang diperjualbelikan haruslah halal. Membicarakan jual beli tidak akan sempurna bila mana tidak dikaitkan dengan riba, sebagaimana lawan dari jual beli. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 275 tersebut. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membahas jual beli sekaligus riba dalam ayat tersebut? Apakah kaum muslimin wal muslimat ada yang tahu? Karena banyak orang yang menyamakan jual beli dengan riba itu satu kebersamaan, akan tetapi pada sebenarnya keduanya sama sekali berbeda. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, banyak sekali di antara kita mengetahui apa itu riba, apa itu jual beli, akan tetapi banyak dari kita selalu menyepelekan hal-hal riba ini. Padahal sudah jelas Allah melarangnya, Allah melaknat riba. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang jual beli dan apa itu riba. Jual beli adalah suatu kegiatan ekonomi yang memiliki transaksi pemindahan barang dengan cara pembelian. Sementara itu riba adalah tambahan dari pokok dana pinjaman yang diperjanjikan di awal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rukun jual beli dalam Islam adalah: satu, adanya penjual. Yang kedua, pembeli, harga dan barang. Dan niat-niat rukun tersebut harus ada jika kita ingin bertransaksi jual beli. Untuk yang terakhir, tentang niat tidak perlu diucapkan, karena memang akan menjadi tidak masalah apabila kita berbelanja di supermarket, Indomaret ataupun bentuk swalayan lainnya. Pembeli selalu mengutarakan niat untuk membeli barang itu tersebut di kasir. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga ketika 4 rukun yang lain secara lahiriah telah dilaksanakan, maka niat tentu saja mengikutinya. Misalnya, ketika pembeli membawa barang yang akan dibelinya di dalam troli, maka secara otomatis pembeli sudah punya niat untuk membeli tanpa diutarakannya secara lisan. Buat apa pembeli membawa barang tersebut dan dimasukkan di dalam troli tersebut tidak membelinya kalau tidak ingin membeli? Itulah jual beli. Inilah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diharamkan adalah riba. Tidak hanya agama Islam yang melarang riba, akan tetapi riba sudah ada sejak zaman dahulu, sejak sebelum agama Islam ada. Semua agama samawi mengharamkan riba, karena memang tidak ada kemaslahan sedikit pun dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibati uhillat lahum wa bisiddihim an sabilillahi katsira wa ahzihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasa bil batili wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda dengan cara yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Sebagaimana juga Allah berfirman di dalam Al-Quran surah lainnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yattakhabatuhu syaitanu minal masi zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhallallahu al-bai'u wa harramar riba faman jaa'a mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salab mir rabbih fantaha falahu ma salab wa amruhu ilallahi wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya artinya, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka bertiga berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangannya, dan urusan tersebut terserah kepada Allah. Orang-orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Dengan menghindari riba, insya Allah bisnis kita akan ridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan iman kita untuk selalu menjalankan transaksi bisnis dan keuangan syariah dengan baik. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata itu datangnya dari saya. Apabila itu ada datangnya kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.